Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat, zuriat hingga pengikut-pengikut beliau sampai akhir masa. Pada momentum bulan Ramadan online kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi, yaitu dengan momentum bulan puasa kita tingkatkan nilai-nilai kejujuran. Salah satu hikmah dari pelaksanaan bulan Ramadan adalah menumbuhkan sikap kejujuran, sikap rajin, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ibadah puasa dasarnya memerlukan kejujuran dari setiap orang yang melaksanakannya, baik jujur terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Tanpa kejujuran, tidak mungkin ada ibadah puasa. Karena ibadah itu dilakukan dengan kesadaran dan tidak ada pengawasan dari manusia lain. Karena ibadah puasa ini langsung berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu yang pertama, selalu menegakkan kejujuran serta kebenaran karena Allah semata. Maksudnya, kita berlaku jujur dan menegakkan kebenaran itu tidak mengharapkan pamrih ataupun hal lainnya, tapi hanya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi saksi yang adil apabila kita diperlukan untuk memberikan kesaksian dalam rangka mencari kejelasan satu perkara, hendaknya bersedia menjadi saksi yang adil. Kita harus selalu terpanggil untuk ikut andil dalam melahirkan keputusan-keputusan yang benar dan jujur. Yang ketiga, janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Menetapkan suatu hukum harus selalu berdasarkan keadilan, baik terhadap orang yang dicintai ataupun yang dibenci. Yang dimaksud dengan jujur pada pembahasan kali ini adalah sikap tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa amanah, harta, ataupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah dijuluki sebagai sebutan al-amin, artinya orang yang dapat dipercaya, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur merupakan sesuatu yang penting di segala aspek, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dalam jual beli, dalam pekerjaan, dalam dunia pendidikan, serta dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, di dalam dunia perdagangan atau perniagaan, sangat memerlukan kejujuran. Dengan kejujuran, perdagangan atau perniagaan
bahkan jual beli akan memperoleh kemajuan yang tinggi karena tidak ada orang yang dirugikan. Penjual maupun pembeli sama-sama memperoleh keuntungan yang bermanfaat bagi kelompoknya masing-masing. Perdagangan yang tidak disertai dengan kejujuran pasti akan menimbulkan penipuan-penipuan dengan jalan memalsukan barang, mengurangi takaran atau timbangan, yang semuanya itu akan mengakibatkan kerugian dan perdagangannya akan bangkrut. Contoh kedua, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga memerlukan kejujuran semua pihak. Jika tidak ada kejujuran, niscaya akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan di tengah-tengah kehidupan dari masyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang terpuji dari beliau. Salah satu dari sifat beliau yang menonjol adalah kejujuran, sejak masa kecil sampai akhir hayatnya. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau orang yang jujur. Contoh ketiga, di dalam pendidikan. Tentunya kita harus menjunjung yang namanya sikap kejujuran. Kita harus berkata jujur terhadap guru, teman, ataupun seluruh warga sekolah. Setidaknya, kita dapat menerapkan hasil dari pendidikan tersebut. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setidaknya dengan pemaparan materi yang ada tadi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil, bahwa pentingnya kita menerapkan sifat kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga di bulan Ramadan kali ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sifat kejujuran, hingga nantinya amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kesempatan ini, Bapak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nantinya kita bisa bertemu dengan hari kemenangan. Akhiri pada pertemuan kali ini, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.